NATO kini tumbang. Meski NATO sudah berdiri kokoh sejak 1949, ibaratnya seperti superhero yang melindungi Eropa dan Amerika Utara dari ancaman besar, yaitu Uni Soviet. Udah lebih dari 7 dekade jadi penjaga stabilitas dan keamanan. Tapi ada hal yang berubah. Di tahun-tahun terakhir muncul prediksi yang bikin banyak orang merinding. Salah satunya dari Philip Payson O'Brien, profesor dari University of St Andrews, Skotlandia, yang di September 2023 bilang NATO mungkin bakal bubar pada tahun 2025. Wah, langsung deh dunia pada heboh. Tapi kok bisa ya? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas kenapa NATO, sang raksasa keamanan dunia, akan runtuh di tahun 2025. Siapkan cemilanmu karena cerita ini lebih seru dari film favoritmu. NATO diprediksi akan bubar di tahun 2025. Hal ini diramalkan oleh Profesor University of St Andrews, Skotlandia, Philip Payson O'Brien. Mengapa NATO bisa bubar? Philip O'Brien gak main-main. Dia mengaitkan prediksinya ini dengan perpecahan yang makin dalam antara Amerika Serikat dan Eropa. Kenapa? Karena dinamika politik di Amerika Serikat ya kayak roller coaster. Ditambah lagi perang Rusia-Ukraina yang dimulai 2022. Jadi ujian berat buat NATO. Meskipun aliansi ini udah menunjukkan solidaritas menghadapi serangan Rusia, tapi ketegangan internal masih aja nongol. Terutama soal respon yang tepat dan seberapa besar dukungan buat Ukraina. Beberapa anggota NATO kayak Turki malah tampil beda dalam kebijakan luar negeri mereka, nambahin keruwetan dinamika aliansi ini. Ancaman dari Rusia dan kekuatan baru. Pada Mei 2022, Dmitry Rogozin, kepala Badan Antariksa Rusia, mengeklaim kalau Rusia bisa hancurin negara anggota NATO dalam 30 menit kalau perang nuklir meletus. Wah, pernyataan ini bikin ketegangan makin naik. NATO harus bertahan dalam menjaga persatuan dan efektivitasnya. Kehancuran NATO makin kelihatan di depan mata. Walaupun belum berarti secara resmi bubar, lebih ke NATO udah kehilangan pengaruh dan relevansinya di panggung internasional karena munculnya kekuatan baru yang mulai menggoyang dominasi mereka. Faktor eksternal, kekuatan baru yang muncul. NATO dulu didominasi sama Amerika Serikat yang emang masih jadi kekuatan militer terkuat di dunia. Tapi Cina dan Rusia lagi naik daun dengan anggaran militer yang makin meroket. Pada tahun 2024, sekutu NATO di Eropa menginvestasikan dengan total 380 miliar dolar untuk pertahanan. Dan untuk pertama kalinya jumlah ini setara dengan 2% dari PDB gabungan mereka. Sementara itu, Cina alokasikan sekitar 293 miliar dolar Amerika Serikat buat militer dan terus bertambah setiap tahunnya. Rusia juga nggak mau kalah dengan anggaran militernya yang terus naik sekitar 82,6 miliar dolar di tahun 2023. Meski masih di bawah Amerika Serikat dan Cina, pertumbuhan cepat mereka bikin NATO harus waspada. Teknologi militer dan perlombaan senjata. Cina lagi sibuk menguji rudal hipersonik yang bisa nembus sistem pertahanan NATO. Gak cuma itu, mereka juga investasi besar-besaran di AI untuk drone tempur otonom dan sistem pengambilan keputusan berbasis AI. Rusia juga tetap kuat dengan gudang senjata nuklir terbesar di dunia dan sistem pertahanan udara S-400 yang canggih. Jadi peningkatan kekuatan militer Cina dan Rusia ini bikin NATO terancam kehilangan dominasinya. Perubahan lanskap ancaman global. Selain ancaman tradisional, NATO juga harus hadapi terorisme, perubahan iklim, dan perang cyber yang bikin mereka makin kurang relevan. Negara-negara yang dulunya mengandalkan sama NATO mulai cari aliansi baru berdasarkan kepentingan ekonomi atau regional mereka. Contohnya BRICS yang udah punya 23 anggota penuh dan banyak negara mitra. Ini berarti ketergantungan mereka sama NATO mulai menurun. NATO udah mulai tidak dipercaya lagi. NATO kehilangan taringnya. Faktor internal, ketidaksetaraan kontribusi. Salah satu masalah terbesar NATO adalah ketidaksetaraan kontribusi antar anggota, baik finansial maupun militer. NATO punya target tiap anggota buat ngeluarin minimal 2% dari PDB mereka buat pertahanan. Tapi realitanya cuma sedikit yang mencapai target itu. Tahun 2022, cuma 20 dari 30 negara anggota NATO yang memenuhi target. Amerika Serikat nyumbang 70% dari total anggaran pertahanan NATO. Jadi mereka pegang beban terbesar. Ini bikin ketegangan antar anggota dan melemahkan solidaritas.
Ya gimana nggak tegang ya, ibarat nongkrong bareng tapi nggak mau keluar duit, padahal ikut makan, ikut minum esnya. Nekat. Ketidaksetaraan militer antar anggota. Beberapa negara anggota NATO punya militer yang canggih dan modern, sementara yang lain masih pakai peralatan lama dan kurang memadai. Negara-negara Eropa Timur kayak Polandia dan negara Baltik udah tingkatin pengeluaran pertahanan mereka sebagai respon ancaman Rusia. Tapi kemampuan mereka masih terbatas dibandingkan negara lain di NATO. Donald Trump pernah ngotot ngingetin negara-negara NATO buat tingkatin kontribusi mereka. Bahkan ancam bakal ngurangin komitmen AS kalau negara lain nggak ningkatin kontribusi. Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, sering dikritik karena nggak ngeluarin cukup buat pertahanan, apalagi di tengah krisis ekonomi. Ancaman dari dalam, nasionalisme dan populisme. Selain masalah kontribusi, NATO juga dihadapkan sama peningkatan nasionalisme dan populisme di beberapa negara anggotanya. Pemerintah yang nasionalis biasanya lebih mementingkan kepentingan nasional ketimbang kerjasama internasional. Contohnya, Hungaria di bawah Viktor Orban sering menentang keputusan Uni Eropa dan NATO, mengkritik sanksi terhadap Rusia. Partai Hukum dan Keadilan di Polandia juga sama. Mereka lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kerjasama internasional. Di Italia, partai-partai populis kayak Liga Utara dan Gerakan Bintang juga mulai ngikutin jejak ini, bikin solidaritas NATO makin goyah. Nah ini dampak negatif dari nasionalisme dan populisme. Sentimen anti-NATO yang meningkat bikin proses pengambilan keputusan di dalam NATO jadi makin sulit. Negara-negara anggota jadi enggan buat setuju sama tindakan kolektif. Dan kalau negara-negara anggota dianggap nggak lagi komitmen sama nilai dan prinsip aliansi, kredibilitas NATO di mata dunia bisa rusak parah. Ya gimana ya, udah nggak kompak tapi minta bareng. Nah kalau sekarang, apa yang harus dilakukan NATO? Jadi kenapa NATO bisa berada di ambang kehancuran? Karena kombinasi faktor eksternal kayak munculnya kekuatan baru dan perubahan lanskap ancaman global, plus faktor internal kayak ketidaksetaraan kontribusi dan meningkatkan nasionalisme serta populisme. Untuk bisa bertahan, NATO harus cari solusi kreatif buat menyatukan kembali anggotanya, meningkatkan kontribusi secara adil dan beradaptasi sama ancaman-ancaman baru di dunia. Kalau enggak, ya kita bisa lihat NATO bakal jadi sejarah belaka, digantikan sama aliansi baru yang lebih kuat dan relevan. Yang paling kelihatan ya Bridge ya. Nah, itu dia cerita tentang NATO yang mungkin bakal bubar di tahun 2025. Gimana menurut kamu? Apakah prediksi ini bakal jadi kenyataan atau NATO bisa bangkit lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat update video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap waspada di dunia yang penuh dinamika ini. Dan ini Relung Nalar.